cantik aja, subhanallah. Terima kasih Bunda, terima kasih Abi udah sempat datang ke sini. Justru kita yang terima kasih Abi ya. Kita jadi pertama kali kemarin kita ke sini ya, kita jadi gini, betah ya di rumah Mom Gia ya, kita nanti mampir lagi ya Bi ya ke Majelis Taklim gitu ya. Makanya kita mampir lagi. Alhamdulillah nih, Allah berikan kesempatan kita buat ketemu lagi ya di rumah Mom Gia, ketemu lagi sama momi-momi yang cantik. Gantian mungkin ya, kemarin mominya beda-beda nih, subhanallah. Majelis Taklimnya berarti jamaahnya memang banyak ya. Luar biasa, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk hadir di Majelis Taklim, bukan hanya di Majelis Taklim HMC saja, tapi di Majelis Taklim yang lainnya. Seperti tema kita yang lalu-lalu tuh ya, supaya kita tetap afiat, subhanallah. Hatur nuhun Mom Gia ya. Izinkan saya untuk menyapa pemirsa di rumah dulu, boleh? Mangga Bunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Halo pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin. Insyaallah ya. Dan selalu setia bersama kami di acara muhasabah evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insyaallah masih bersama saya Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufik Rahman. Dan kita masih berada di Bogor di kediaman Momi Gea bersama jamaah HMC Kota Bogor. HMC tanaon Momi Gea? Hijabers Mom Community. Hijabers Mom Community. Subhanallah, makanya nggak aneh kalau garelis kieu nya binya, subhanallah. Tapi Abi tetap gelis Bunda ya dibanding yang lain, awas ya. Kan pesannya begitu Bunda. Jadi buat ibu-ibu yang soleha, kalau Bunda nih kalau Abi keluar maksudnya gitu, Abi jalan kecilitan banyak warung pojok. Abi keluar mata jelatan pulang gue tonjok. Galak amat sih Bunda ya. Baik, momi-momi yang di sini dan juga pemirsa yang di rumah, hari ini kita sepakat ingin membahas tema mengenai pesona cinta dunia. Waduh, sebagai wanita nih terutama ya, momi-momi, siapa sih yang nggak senang keindahan? Siapa sih yang tidak akan senang dengan yang bersifat duniawi, yang indah ini memang Allah ciptakan, memang Allah sediakan untuk kita untuk dinikmati tentu saja ya Bi ya. Nah, untuk itu pertanyaannya jadinya begini nih Bi, salah nggak sih sebagai kita orang Islam atau ajaran Islam, boleh nggak sih kita untuk mencintai keindahan? Keindahan dengan kemewahan sama atau beda nih? Iya. Baik pemirsa, pertanyaan yang subhanallah bagus sekali sesuai dengan tema kita. Jamaah Taklim HMC rahimakunallah, buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, makin membuat hati berdebar-debar. Iya. Nah, kita mengangkat tema apalagi tadi diawali dengan sebuah pertanyaan. Ya, yang namanya keindahan Bunda, bahkan dalam hadits qudsi Kanjeng Nabi mengingatkan, Allahul Jamil, Allah itu indah dan senang sekali dengan yang namanya keindahan. Betul. Pun dalam Quran surah Al-Baqarah Allah sudah ingatkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta dengan orang-orang yang senang dengan bersuci, yang bersih, atau bahasa terjemahan luasnya yang senang dengan keindahan. Gitu. Jadi jelas bahwa Allah itu indah. Islam itu indah, Islam itu cantik. Justru kebersihan itu munculnya di dalam dunia Islam dulu ya. Agama Islam itu subhanallah. Kita berwudu 1 hari 5 kali, yang fardunya saja, belum lagi yang sunnahnya. Di situ sudah mencerminkan bahwa Islam itu adalah cinta kebersihan. Ya, anazofatu minal iman ya. Yang mau kita angkat di tema ini, jangan sampai kita tergoda atau dalam artian terlena dengan keindahan yang dimaksud tadi adalah dunia itu. Nah, itu tadi. Gitu. Karena Bunda, ya juga para jamaah kaum ibu HMC yang ada di sini juga pemirsa. Jadi ketika baginda Rasul itu sedang Isra Mi'raj, ternyata banyak kanan kiri yang memanggil. Gitu. Dan di situ alhamdulillah Rasulullah SAW jangankan menoleh gitu kan, jangankan memenuhi panggilan itu, menoleh pun tidak. Siapa yang manggil? Ya macam-macam gitu kan. Mengira Rasul begitu melewati itu, baginda Rasul kan nanya kepada Jibril. Jibril itu siapa? Jibril itu siapa? Akhirnya cuma dijawab oleh Jibril. Nah, di antaranya ada yang memanggil ya, di sebelah kanan Rasulullah memanggil-manggil. Itu tampak terlihat seorang yang sudah ya di mana tua tapi gandanannya waduh heboh gitu, yang ngejreng gitu, padahal sudah tua gitu kan, tua
Ya kalau misalkan bukan berarti orang tua nggak boleh dandan ya, gitu. Tingkat kata Nabi nanya Jibril, itu tadi yang manggil-manggilku siapa? Nenek-nenek manggil, tapi dengan dandannya yang betul-betul ngejreng, betul-betul menor gitu. Apa? Ketika baginda Rasul nanya kepada Jibril, ya Muhammad, kamu untung tidak menengok. Apa sebabnya? Itu adalah gambaran dunia. Yang dimana usia sudah tua, tapi dandannya masih gaya anak muda. Nah, Gitu. tunggu pertanyaannya begini nih, Bi. Iya. Kalau seseorang memang mampu dalam hal materi, contoh, Iya. ya, pemirsa ya, memang beliau mampu untuk membeli sesuatu hal yang serba mewah. Memang duitnya ada gitu kan? Iya. Beli ini duit-duit gue, mau beli yang mobil berapa biji mentereng segala macam, beli rumah di setiap tempat ada gitu kan? Setiap tikungan ada rumahnya, subhanallah. Sawahnya apanya, bajunya pun harganya misalnya kalau nggak pakai yang 5 juta dia nggak mau pakai misalnya. Tapi dia mampu. Boleh atau tidak sebetulnya? Jadi Bunda, ya dalam agama Islam, Nabi mengingatkan 3 macam sifat yang Allah murka dan Nabi melaknat daripada kebiasaan Bani Israel. 1, kila wa qola, banyak ngomong yang nggak ada isinya. Wa kasratus su'al, yang kedua, banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Yang ketiga, wa idha'atul mal, banyak menghambur-hamburkan harta yang kepada hal yang tidak berfaedah. Abu Jahal termasuk orang yang Nabi doakan. Apa sebabnya? Karena ketika baginda Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang ia minta pada Allah, pemirsa, doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi umurain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu 2 Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, terkenal dengan keberaniannya, singa padang pasirnya. Umar yang kedua adalah Umar bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Nama lain dari Abu Jahal. Nama lainnya ya, nama benarnya Umar bin Hisham, cuman lakopnya julukannya Abu Jahal, biang kebodohan. Nah, kenapa? Karena kenapa Nabi meminta pada Allah pada 2 orang ini? Maksudnya supaya Allah berikan hidayah. Ternyata dapat hidayah kan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham, Abu Jahal terkenal orang yang paling kaya saat itu. Jadi dengan kemewahannya, itu apabila dia berjalan dengan jubahnya, itu di mana banyak sampah dia lewat bersih langsung. Masya Allah. Tunggu nih, kalau masalah cerita kita senang banget ya dengerin cerita ya. Apalagi kita di zaman Rasulullah SAW. Tapi ada yang maksa dulu nih mau lewat dulu pemirsa ya. Mami sabar dulu ya. Pemirsa kita akan lanjutkan cerita kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Muhasabah. Evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah yang ada di rumah dan juga momi-momi yang cantik yang soleha yang ada di sini menemani kita sharing ilmu agama ya Bi ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri menggapai ridho ilahi Rabbi insyaallah. Tadi cerita tentang Abu Jahal. Abu Jahal. Saking semangatnya. Abu Gosok yang Bunda kenal di rumah. Nah, jadi Bunda bukan berarti nggak boleh kaya. Silahkan kalau memang kemampuan ada. Cuman kenapa tadi akhirnya memang Allah nggak berikan hidayah kepada Abu Jahal, yang nggak disukai apa? Jadi mempamerkan dengan merasa paling kaya, itu kalau perlu badan semua berbalut dengan emas. Waduh. Karena pakaiannya panjang, begitu belanja sayuran, biar tukang sayurnya tahu, padahal cuma beli sayuran, itu mambilnya sambil muter tangannya. Biar emasnya pada naik, Bun. Dia kelihatan. Ternyata yang beli ini merasa pamer emas, dia nggak tahu. Ternyata tukang sayurnya giginya emas semua kan. Begitu ditanya, berapa? Dia jawab, 5.000 giginya emas semua. Ya, maksudnya yang seperti ini Bunda. Jadi dalam artian dunia ternyata dijadikan terkecoh kita dengan dunia untuk pamer, untuk kesombongan, untuk memandang supaya merasa paling dan lupa di situ ada hak-hak orang yang nggak punya gitu. Maksudnya boleh Islam tidak melarang orang untuk kaya, justru kejarlah duniamu ya Allah. Jangan salah, Bun. Ya, sahabat-sahabat Nabi banyak orang-orang kaya. Siapa di antaranya? Utsman bin Affan. Allah Karim. Siapa lagi? Itu yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ya itu saking kayanya. Tapi bisa nggak ketika dia pindah dari Mekah ke Madinah Bunda,
Abdurrahman bin Auf, Nabi kan sindir ketika mau hijrah tuh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amal perbuatan tergantung niatnya. Karena Nabi tahu di hati sahabat terprovokasi dengan niat yang macam-macam. Waduh, saya kalau ntar pindah ke Madinah, nanti kan di Madinah itu untuk lahan bisnisnya oke, enak, pasti nanti akan maju. Tuh, ada lagi yang berasumsi, waduh di Madinah kan kedengarannya ceweknya garelis gitu kan. Iya, gitu. Akhirnya Nabi sindir. Siapa yang pindah ke Madinah hijrah niatnya untuk dunia, maka dia akan sampai pada itu saja. Siapa yang niatnya karena pengen mencari perempuan-perempuan Madinah yang cantik-cantik yang dia nikahi, maka sampai di situ saja. Tapi siapa yang niatnya hijrah karena Allah, dia akan dapat semuanya. Nah, dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, ketika hijrah, Allah karim, nggak ada yang dibawa di Mekah pun. Tinggal kaya. Sehingga sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan tuh antara Ansor dengan Muhajirin. Nah, di situ bentuk solidaritasnya orang Madinah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Bun. Ya Abdurrahman, kita sekarang sudah bersaudara. Maka apa yang aku punya adalah kamu juga punya. Aku punya rumah 2, kamu pilih silakan mau yang mana. Kemudian sampai Bun, ini mungkin nggak ada yang sampai kayak gini saudara nih. Padahal Allah karim, ya Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 2. Ini bukan ada-ada, Wi. Gitu kan? Kalau kamu memang mau, aku ceraikan istri 1, silakan nikahi. Sampai begitu tingkat persaudaraannya. Yang karena dia menghormati persaudaraan yang Rasulullah baiat sebagai persaudaraan. Tuh, ya, maksudnya di sini. Tapi apakah diambil Abdurrahman bin Auf? Nggak ada yang diambil. Aku haturkan terima kasih atas semuanya ini. Tapi aku tidak bisa ambil semuanya. Ya, tapi tunjukkan aku bagaimana cara bisnis yang baik di kota Madinah. Dari hanya modal dengkul Bunda, menjadi saudagar kaya di kota Madinah. Tapi kekayaannya ini bukan, ya tidak ada ketergantungan di dalam hati. Setelah didapat, dia tahu ini buat hak-hak orang yang nggak mampu. Umar bin Khattab, ya, sebagai pemimpin negara, ketika ada tamu Yahudi dari Mesir, Bunda, ditanya, ternyata dia sedang ya di bawah pohon korma siang-siang itu, ditanya, aku mau ketemu presiden yang namanya Umar bin Khattab. Ternyata yang ditanya dirinya, gitu kan? Nah, Umar bin Khattab apa pakaian kebanggaannya? Apakah wol ataukah sutra? Pakaian beliau cuma 2. 1, malu dan takwa. Masya Allah. Presiden loh, Bun. Kita kan sebaliknya zaman sekarang. Pakaian mewah-mewah, tapi malunya pada hilang. Insya Allah. Ya, kita berdoa, mudah-mudahan kita merindukan sekali nih khalifah kita yang seperti jadi itu. Seperti itu Bunda ya. Jadi bukan untuk kebanggaan, dan juga Islam nggak melarang untuk menjadi orang yang mampu. Kita saling meminta pada Allah dalam doa kita, Allahumma agnini ya Allahumma agnina, ya Allah kayakan kami, cukupkan kami. Gitu. Sebab bagaimana? Ya namanya masuk surga harus pakai dunia. Benar. Gitu. Nah, itunya bukan hanya untuk bersenang-senang hubud dunia saja ya, cinta dunia untuk kepentingan pribadi, tapi ada hak-hak orang lain di dalamnya. Betul. Kalau balance, kita bisa membalanskan antara urusan dunia dengan akhirat. Berapa sedekah yang kita keluarkan, berapa pakaian atau berapa yang kita gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari, nanti kan akan dihisap semuanya, pemirsa. Ya, Allah akan tanya dari mana kita dapatkan harta kita, dibelanjakan kemana harta kita. 4 macam Bunda ya. Umur ditanya cuma 1. Umur kamu habiskan untuk kemana? Kalau usia kita. Bicara ilmu ditanya hanya 1. Ilmu kamu amalkan untuk apa? Tapi kalau bicara harta ditanya 2 hal. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Dan juga memang sesuatu hal yang kita semua ingin mempunyai makmur lah di dunia ini. Tapi juga nanti dihisapnya paling belakangan karena lama sekali. Ya Bi ya, ada contohnya nabi kita ya, yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Nabi yang terakhir masuk surganya. Apa sebabnya? Karena paling banyak hisaban daripada materinya. Ayo ibu-ibu hitung. Kira-kira kita ada berapa sih banan kita nanti dihisabnya lama itu? Aduh, sadariannya Bi. Ya Bunda, dalam satu hikayat dikutip oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, di mana beliau ada seorang raja dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Sebelum meninggal dunia beliau berwasiat. Nanti kalau aku meninggal dunia, kalau ada yang mau nemani aku masuk ke liang lahat, nemani dirinya masuk ke liang lahat,
maka separuh kekayaan kerajaan yang aku punya, aku berikan kepadanya. Subhanallah. Sayembaranya Cuma seperti syaratnya itu ya. nemenin masuk ke liang lahat. Ya. Ada yang mau tuh, Bi? Nah, ternyata di sekitar kampung raja tinggal nggak ada yang mau. Tapi ada tetangga kampung karena disebarkan, begitu raja meninggal dunia, ada orang yang sudah kenyang sama susah. Kenyang sama susah ya. Gitu kan? Ya jadi udah pengen jadi orang ada gitu kan. Nekat, berani, udah mendaftarkan diri. Siap. Siapakah beliau yang memang sudah kenyang dengan sengsara tersebut yang rela untuk menemani sang raja ketika masuk ke liang kubur, pemirsa? Kisahnya akan kita lanjutkan setelah yang satu ini ya, Mami Mo ya. Tetap setia bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga yang baru saja bergabung bersama kami nih, teteh, kakak, umi, nenek, semuanya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari tayangan kita Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Masih bersama kami di sini di Bogor bersama momi-momi dari HMC Bogor yang subhanallah garelis dan soleha insya Allah ya Bi ya, di rumah kediaman Momi Gea. Kita lanjutkan lagi cerita tadi Bi, ada seseorang yang rela mungkin karena udah kenyang tadi dengan kesusahannya, akan diberikan. Pengen jadi orang yang punya harta gitu. Setengah harta dari kerajaan tadi akan diberikan kepada orang yang mau menemaninya masuk ke liang kubur. Begitu raja meninggal dunia, karena itu wasiat, ya udah disebarkan. Ternyata dia siap. Ternyata Bunda begitu, dalam waktu sehari semalam ya, 1 kali 24 jam. Selesai 1 kali 24 jam, tuntas beliau, berhasil. Otomatis kan udah dapat separuh kekayaan raja yang punya kan, diberikan kepadanya. Ketika akan menerima, ternyata ini orang susah, yang betul-betul kenyang dengan hidup susah, nggak mau menerimanya Bunda. Kunaon gitu? Ya. Kalau kita mah kayaknya kalau dapat hadiah, wah gembira. Ya, makanya heran juga. Dari tadi kamu berani jauh-jauh, kamu rela datang ke sini dan sekarang begitu tinggal menerima hak kamu, kenapa nggak mau? Heran, apa jawabannya Bunda? Dia berceramah, dia beritahu kepada jamaah yang lain. Pengalaman spiritualnya ketika masuk ke dalam liang kubur. Jadi beliau sebutkan, aku hidup di dunia mungkin nggak ada orang yang paling susah seperti aku. Punya harta, cuma segolok-goloknya. Ya Allah. Punya materi itu. Tapi jujur aku katakan, 1 kali 24 jam golok yang aku punya dihisap saja belum selesai. Astagfirullahaladzim. Diperhitungkannya belum selesai. Bagaimana aku akan menambahkan lagi beban yang lebih berat. Ini aku terima ya dari hak aku. Maksudnya karena sesuai dengan janjinya diterima. Cuman aku sedekahkan kepada orang yang nggak punya. Subhanallah. Tuh, jadi buat pemirsa, buat jamaah ta'lim AMC yang ada di sini, ingat ya, Taufikur Rahman bukan menggurui, mengingatkan sebagai muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai keridhaan ilahi. Ingat, yang kita punya bukan yang kita banggakan mungkin di deposito sekian ratus juta, bahkan miliaran. Yang kita punya adalah yang mana? Yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Sebagai ungkapan orang bijak mengatakan, Bapak usianya berapa? 10 tahun. Bapak hartanya berapa? 10 juta. Bapak, anak Bapak berapa? 1 anak. Yang bertanya pun meng-cross-check balik, Bapak berbohong. Kan Bapak perusahaan di mana-mana banyak. Kantor semua Bapak punya. Kenapa Bapak bilang cuma 10 juta? Iya. Memang semua itu ada, tapi yang betul-betul berasa sudah aku belanjakan yang kelak nanti betul-betul punyaku itu yang 10 juta. Ya Allah. Umur Bapak kan udah 70 tahun lebih. Kenapa Bapak bilang masih 10 tahunan? Iya, sebab dari yang 70 tahun yang ada, yang kerasa buat saya udah pakai ibadah itu yang 10 tahun. Ya Allah. Kan anak Bapak ada 5, kenapa Bapak bilang cuma hanya 1? Benar, anakku 5. Tapi yang kelihatan nanti begitu aku nggak ada, tetap selalu mendoakan buat aku, ini yang 1 orang. Jadi jangan terkecoh sama dunia begitu Bunda. Supaya tidak terbelenggu dengan tipuan duniawi gitu ya. Bahwa memang alhamdulillah untuk seseorang yang dititipkan oleh Allah harta yang banyak. Jadi yang 3 Bunda, harta, tahta, wanita. Supaya tidak terbelenggu oleh yang tadi itu Bi, supaya tetap balance dunia akhiratnya.
Ya kita juga bisa mampu membeli apa saja bisa, tapi tidak dengan nawa itu yang sombong. Betul. Tapi kita juga tetap bisa berbagi dengan yang lain. Itu untuk menyeimbangkan itu selalu di hati kita supaya tidak merasa pamer, tidak merasa sombong bahwa ini adalah kerja keras saya, bahwa ini adalah titipan dari Allah, ini titipan. Bahwa suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Biasanya kalau untuk sedekah tuh rasanya aduh berat di dompetnya gitu ya. Berantem ini duit antara recehan dan yang puluhan ribu gitu ya. Gimana nih supaya kita juga cinta kepada sedekah, cinta kepada anak-anak yatim, cinta kepada fakir miskin. Gitu. Justru tidak memandang sebelah mata kepada orang yang mungkin menurut pandangan kita tidak level nih, punten ya, aduh gak level dengan kita nih, bukan kelas kita, kelas berapa emang di gitu. Gimana sih supaya kita terus seimbang tuh? Nah Bunda ya, makanya untuk menjawab pertanyaan Bunda, ada ungkapan seorang ulama yang bernama Imam Hatim Al-Asom. Beliau sebutkan, tolong pemirsa, ini buat Taufikur Rahman masih sesuatu yang bermanfaat sekali. Mudah-mudahan juga buat pemirsa, juga jamaah taklim yang ikut syuting di acara muhasabah ini, taklim dari HMC. Ya, apa kata beliau, Imam Hatim Al-Asom ini? Manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibah. Siapa orang yang ngaku 4 hal, tetapi tidak mengerjakan 4 hal, maka pengakuannya adalah dusta. Bohong, bullshit. Kita kan pengen pasangan kita, Bunda sama Abi, juga jamaah ikut syuting dengan pasangannya alias suaminya, pasti di mana-mana terus pada Allah pengennya selalu naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Kan pengennya begitu kan? Gitu. Iya. Jadi yang nggak pakai kacamata pasti berdusta gitu maksudnya. Terus jadi semuanya besok kalau naik kereta pakai kacamata semua. Nah, jadi Imam Hatim makanya menyebutkan dalam ungkapan nasihatnya, siapa yang cinta mengaku 4 hal tapi tidak melakukan 4 hal, maka pengakuannya itu adalah bohong. Yang pertama beliau ungkapkan, manidda'a hubballah. Siapa orang yang ngaku cinta Allah. Walam yantahi an maharimillahi ta'ala. Ngaku cinta Allah tapi belum bisa memberhentikan dirinya terhadap perbuatan-perbuatan yang haram. Fada'wahu kazibun. Maka ungkapan cintanya itu bohong. Munafik dong. Munafik. Ya. Ngaku cinta Allah tapi belum ada upaya untuk berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ucapan cintanya itu bullshit. Bohong.